Shalom saudara. Kita sama-sama doa sekali lagi yuk. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan, jagai hati setiap kami Tuhan. Dan buat kami sungguh menangkap Tuhan. Tolong jagai hati setiap kami. Dan buat hati kami menyatu denganmu Tuhan. Bicara di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Biar bukan perkataan manusia Tuhan, tapi perkataanmu dan hatimu Tuhan yang pagi hari ini disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Kurang semangat, shalom. Perkenalkan saya Naomi dari unit Rock Anak Muda. Saya mau cerita dulu saudara. Sejujurnya 2 minggu yang lalu saya ini baru ulang tahun yang ke-20. Saya baru ulang tahun saudara. Terima kasih. Dan sejujurnya tuh saya lagi berdoa untuk ulang tahun yang ke-20. Saya semangat banget saudara. Saya berdoa, Tuhan kamu ngasih kado apa ya di ulang tahun yang ke-20. Sampai ketika saya lagi mau ulang tahun, tiba-tiba masuklah chat dari Tante Liani untuk saya sharing pagi hari ini. Sungguh saudara, itu sesuatu yang saya sangat-sangat hindari. Kenapa? Karena saya takut banget saudara. Saya minder banget. Itu saya waktu Tante Liani chat, saya sempat gak bales dulu saudara. Pas saya udah baca notifnya gitu ya, saya diamin dulu dan saya aduh Tuhan, kenapa di tengah saya ulang tahun tiba-tiba ada pesan seperti ini gitu. Terus saya lagi doa, sampai saya gak bisa nangkep apa pesan yang mau Tuhan sampaikan, saking saya gelisah saudara. Gelisah, aduh saya mau nyampein apa, saya mau sharing apa, saya bingung. Sampai akhirnya di tengah saya gelisah dan gak bisa dengar suara Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong dengan sangat jelas. Tuhan ngomong, nak ini hadiah ulang tahun. Dan saya bingung, hadiah? Dia bilang, Tuhan buat saya ini bukan hadiah. Untuk saya berdiri depan dan saya sharing di bulan ulang tahun saya ini bukan hadiah lah Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali saya harus berdiri di depan, saya tahu saya sedang mengalahkan diri saya sendiri, saudara. Setiap kali berdiri di depan, saya ngomong, saya depan banyak orang, saya tahu saya sedang mengalahkan rasa takut dan rasa minder saya. Waktu Tuhan bilang, ini hadiah. Dan saya bilang, Tuhan, bukankah harusnya kalau hadiah, saya ini suka. Makanya hari ini saya share tentang hadiah dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bukannya kalau hadiah, harusnya saya suka dan saya bisa nikmatin ketika saya buka kadonya. Siapa di sini saudara yang suka buka kado? Boleh angkat tangan. Mungkin saya dapat hadiah apapun itulah, buka kado. Kemarin waktu teman saya ngasih hadiah, saya suka banget buka kado sampai saya buka depan orangnya. Saya bilang, aduh saya nggak tahan nih kalau harus nunggu besok. Saya buka sekarang ya depan kamu, nggak apa ya? Nggak apa-apa kak, buka aja kak. Saking saya suka banget buka kado. Lalu Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau hadiah harusnya saya suka. Harusnya saya bisa menikmati dan saya seneng. Tapi kenapa kalau kamu bilang ini hadiah, saya gak suka. Karena setiap kali saya harus berdiri, saya tahu saya mengalahkan ketakutan dan keminderan saya. Dan Tuhan bilang, banyak hadiah yang kadang memang bungkusnya tidak sesuai seperti apa yang kita mau. Banyak hadiah yang ternyata kadang terlalu besar dan terlalu sulit untuk setiap kita. Tapi ternyata itu hadiah dari Tuhan. Boleh next slide? Kita mau sama-sama baca ayatnya di Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Terjemahannya bilang gini, there is nothing deceitful in God. Ternyata hadiah dari Tuhan itu gak ada yang licik saudara. Setiap kali Tuhan kasih hadiah ke setiap kita, tidak ada hadiah yang jahat atau mungkin prank gitu ya. Waktu dibuka hadiahnya, tada bukan hadiah gitu ternyata. Tidak ada saudara. Ayatnya bilang semua hadiah dari Tuhan apapun bungkusnya, apapun packagingnya, mau itu koran, mau itu bagus, mau itu enggak, mau itu mahal packagingnya, ayatnya bilang gak ada yang jahat. Dan terjemahan lain bilang semua hadiah Tuhan, tidak ada kegelapan di situ. Setiap kali Tuhan kasih hadiah, setiap kali Tuhan kasih kado buat setiap kita, tidak ada satupun kado dan hadiah yang jahat.
Bahkan kalaupun ternyata waktu kita buka, kita harus memaksa diri kita untuk makan hadiahnya. Kita harus memaksa diri kita untuk menikmati hadiahnya. Tapi ingat, setiap hadiah dari Tuhan, apapun itu saudara, apapun itu, tidak ada yang jahat. Dan Tuhan tidak pernah licik, Tuhan tidak pernah salah kasih hadiah. Dia suka kasih hadiah yang terbaik buat setiap kita. Boleh di next? Waktu Tuhan kasih hadiah, seringkali memang bungkusnya itu tidak sesuai. Terus saya coba doa, Tuhan tuh cerita saudara, ada banyak hadiah yang ternyata bungkusnya memang mungkin mengerikan gitu ya. Yang pertama ada Daud dan Yeter saudara. Kita mau sama-sama baca ayatnya, 1 Samuel 17 ayat 33. Hari itu ketika Daud harus menghadapi Goliat, Saul bilang gini, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, kata Saul. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kalau kita baca di ayat yang lain, cerita yang lain, Hakim-Hakim 8 ayat 20, ketika hari itu Gideon minta Yeter untuk membunuh raja, hari itu katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah para raja, bunuhlah musuh. Tetapi orang muda itu, tetapi Yeter tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Ada dua tokoh yang berbeda, tapi menurut saya hadiahnya sama. Hadiahnya apa saudara? Hadiahnya raksasa dan para raja. Memang bungkusnya mengerikan mungkin. Memang bungkusnya raksasa, memang bungkusnya para raja. Tapi buat Tuhan ini hadiah. Tuhan sama-sama menawarkan hadiah buat Daud, hadiah buat Yeter. Dan ayatnya sama, angkatlah pedangmu, bunuhlah, ini hadiah. Tapi masalahnya ada respon yang berbeda waktu hadiah itu diberikan. Hari itu Daud bilang, ya aku siap untuk menerima hadiah ini. Hari itu Daud bilang, aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang, aku buka hadiahnya, aku tahu ini hadiah dari Tuhan. Walaupun aku harus menghadapi ketakutanku, tapi ini hadiah. Tapi ayat lain, kisah lain, hadiahnya sama saudara. Para raja. Dan itu mungkin buat saya ya, Gideon udah ngasih pedang buat Yeter. Tapi dia bilang anak muda itu tidak berani karena dia masih muda. Hati ada banyak hadiah-hadiah yang mungkin bungkusnya raksasa saudara. Mungkin ada hadiah yang Tuhan berikan yang waktu kita lihat bungkusnya rasanya terlalu besar. Dan saya terlalu sulitlah untuk kita taklukkan. Tapi maukah kita berani percaya akan Tuhan? Mau kita berani percaya bahwa ini kado untuk setiap kita. Bahwa kita berani mengangkat pedang dan berkata, Tuhan, kalaupun hadiahnya raksasa, kalaupun hadiahnya aku harus menghunus pedang dan mengangkat pedang, ini hadiah yang kamu berikan. Saudara, beberapa bulan yang lalu, bulan Mei tepatnya, hari itu kami dikumpulkan lah oleh Pak Joshua di BMN lantai 3. Hari itu tiba-tiba sebuah mandat diberikan adalah dari Rock, kami diberikan 2 bangsa-bangsa saudara, Burundi dan Brazil. Hari itu Kojus bilang gini, yuk semua yang di ruangan ini kalian harus berangkat ya gitu. Dan saya pikir ya mungkin Kojus mungkin ngomong aja gitu ya. Ya oke. Dan Kojus bilang, yuk semua yang di Zoom, semua yang di ruangan ini boleh angkat tangan mau ke bangsa mana. Dan saya melihat semua teman-teman saya mengangkat tangan. Ya saya mau ke Burundi Kojos, saya mau ke Brazil. Dan semua mengangkat tangan, semua daftar. Ya 1, 2, 3, 4, 5 ke Burundi, 1, 2, 3, 4 ke Brazil. Dan saya ingat banget hari itu Kojos nanya ke saya, Naomi kamu berangkat gak? Dan saya bilang dengan sangat jelas dan sangat kuat, saya bilang enggak Kojos, terima kasih, saya tidak mau berangkat kedua bangsa itu. Dan itu Kojos bilang, ya oke, gak apa-apa. Dan Kojos tanya lagi ke yang lain, yuk ditunggu siapa yang mau daftar, siapa yang mau daftar. Dan hari itu Kojos nanya lagi ke saya kedua kali, Naomi kamu berangkat gak? Dan saya bilang, tidak Kojos, yang lain aja, saya tidak mau berangkat. Kenapa saudara? Kalau saya tahu waktu saya mulai hitung biayanya, kita hitung-hitungan sekitar 40 juta saudara. Dan saya tahu enggak lah saudara, ini Goliat, ini sesuatu yang terlalu besar buat saya, enggak lah, saya enggak mau. Saya enggak mau ambil resiko lah. Dan itu ketiga kali Kojos nanya lagi, Naomi kamu berangkat tidak? Dan saya bilang, enggak Kojos, saya enggak mau berangkat. Baik ke Burundi, baik ke Brazil, saya tidak mau berangkat. Itu saya pikir Kojos akan menutup dengan, oke, tidak usah berangkat. Tiba-tiba Kojos datang ke saya, Kojos bilang, Naomi, kamu itu ya terlalu main aman dengan Tuhan.
Dan saya kaget saudara, itu depan semua teman-teman saya. Dan saya bilang, loh itu banyak yang gak angkat tangan, kenapa saya yang harus dimarahin? Terus bilang, kamu tuh lumayan aman dengan Tuhan. Kalau kamu mau jalan sama Tuhan, kamu harus berani keluar dari ketakutanmu. Itu saya tahu waktu Ko Jos bilang kayak gitu, saya bilang, oke Ko Jos, saya mau berangkat. Kemana? Dan saya bilang, ke Brazil Ko Jos. Dan itu saya menyesal saudara, menyesal karena saya tahu Brazil lebih mahal daripada Burundi. Saya tahu dan saya, aduh salah ngomong saya. Dan dicatatlah namanya Ko Jos ke Brazil. Saya tahu mungkin tuh, harus saya gak ngerti itu kado dari Tuhan. Yang saya tahu itu raksasa yang terlalu besar buat saya angkat pedang dan saya untuk habisi. Kemiskinan saya, ketakutan saya, ketidakpercayaan saya. Tapi saya tahu waktu hari itu Tuhan membuat saya berkata, Brazil, ya berangkat. Saya tahu hari itu saya sedang menghadapi Goliat dan para raja dan para raksasa yang harus dibunuh ini saudara. Singkat cerita saya mulai berdoa, saya menasihati Tuhan, bagaimanalah ini Tuhan, harus cari uang, harus beriman. Hari itu dibagi kelompok saudara, kelompok yang berdoa dan kelompok yang bekerja. Dan saya tahu, aduh saya harus apa ini ya saudara, berdoa atau bekerja, saya bingung. Dan itu saya, ya Tuhan aku sepakatlah, kalau imanku bilang aku harus berangkat, berangkatlah. Dan tiba-tiba Ko Jos kasih pengumuman, oke, ini nama-namanya ya. Dan semua yang sudah setor nama harus beli tiket sendiri. Dan saya kayak, waduh mateng saya. Saya kasih nama dan saya harus beli tiket sendiri saudara. Dan hari itu saya, aduh Tuhan ini gimana, saya galau. Dan saya coba berdoa, saya gak tahu Tuhan mau ngomong apa. Tapi saya percaya, saya coba jalan lah. Sampai akhirnya pertemuan, saya lupa, kedua atau ketiga di BMN. Hari itu tiba-tiba, kalau kumpul kita lagi, semua yang sudah kasih nama di BMN berkumpul buat lingkaran. Hari itu pertanyaan yang paling saya hindari adalah, semua kita ditanya, kamu sudah kekumpul berapa? Wah, saya ngumpet di belakang Cikesha, saya inget banget, saya ngumpet dan saya tidak mau pertanyaan tuh datang kepada saya. Semua tanya, kamu kumpul berapa? Ya semua ajaib saudara, ya 20 kok, 15 kok, lumayan saudara, lumayan banget, lumayan. Dan itu saya ngumpet dan saya gak ditanya, saya yes, tidak ditanya. Karena saya 0, tidak kekumpul saudara uangnya, tidak ada sama sekali dari 40 juta, 0. Dan saya ngumpet dan itu Ko Jos gak nanya sama sekali. Saya pikir, aman lah, aman, tidak ditanya, aman lah. Saudara tahu tiba-tiba hari itu setelah Ko Jos tanya semua aku kumpul berapa, Ko Jos diam dan Ko Jos bilang gini, oke, inilah nama-nama yang akan berangkat. Dibacakanlah nama-namanya. Ya ke Burundi 1, 2, 3, 4, 5, ke Brazil 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya menunggu-nunggu nama saya sampai akhir tidak dibacakan saudara. Tidak masuk nama saya. Dan hari itu saya bingung, ini Ko Jos lupa atau gimana ya? Atau Ko Jos mungkin marah kali sama saya ya? Dan itu saya deket Ko Jos dan saya, ini Ko Jos lupa atau mungkin apa ya? Atau saya tanya kali ya, kok nama saya kok gitu. Kan Koko yang bilang buat daftar, tapi gak masuk saudara. Dan itu sampai mungkin 2 minggu, 3 minggu, tidak ada nama saya. Dan sejak hari itu saya pikir, oke, saya gak berangkat lah. Oke lah, saya lumayan senang ya lumayan sedih. Tapi saya pikir hari itu mungkin saya akan tidak diikutkan lah saudara. Saudara tahu sejak hari itu, setiap hari saya diminta datang ke rumah untuk bantu pemetaan dan cari kontak person. Betapa sejujurnya saya di sini sakit banget saudara, bayangin. Karena saya hari itu, kok kamu nih minta aku untuk berangkat, aku berangkat, aku ya. Dan hari itu tiba-tiba kamu hapus namaku, saya nggak tahu saudara, Ko Jos lupa atau mungkin apa, saya nggak tahu, menurut saya itu Tuhan lah. Dan tiba-tiba hari itu kamu nyuruh saya untuk cari makin banyak. Betapa setiap kali saya buka pemetaan saya ini bertanya-tanya, Tuhan, ini hadiah apa sih Tuhan? Seperti soal Tuhan kasih hadiah terus Tuhan tarik lagi gitu ya. Apa ini hadiahnya Tuhan? Tapi sejujurnya saudara, justru di minggu-minggu itulah, di minggu-minggu nama saya dihapus, saya justru ketemu Tuhan saudara. Saya mengerti bahwa ya betul ya, ternyata bukan soal siapa yang berangkat dan soal siapa yang tidak berangkat. Tapi soal respon hati waktu Tuhan kasih hadiah kepada setiap kita saudara. Kalau mungkin hadiah terlalu besar, hadiah terlalu sulit dan seperti kita menghadapi diri kita sendiri. Saya percaya seperti saya pemetaan Brazil saya ini sedih banget saudara. Saya, aduh kenapa saya pemetaan ke bangsa saya nggak pergi ya. Yang Tuhan kasih di awal tiba-tiba Tuhan ambil gitu aja, saya bingung banget saudara. Tapi itu saya mengerti bahwa iya ya, ini sebuah pelajaran dengan Tuhan. Bukan soal berangkat atau tidak, tapi soal respon hati dengan Tuhan. 2 minggu saya bergumul dan saya sampai sepakat, oke,
mau nggak berangkat, mau tidak berangkat, saya berdoa, Tuhan, mau saya tidak berangkat, mau tidak berangkat, mau Kojos lupa, tidak lupa, saya mau sepakat berdoa untuk bangsa ini. Sampai akhirnya saudara, di tengah mungkin setiap ujiannya selesai, hari itu tiba-tiba pesan Tuhan datang dan ada seseorang yang menabur buat saya dan saya berangkat, saudara. Tapi buat saya hadiahnya bukan soal berangkatnya, saudara. Tapi waktu saya menyadari hadiahnya adalah waktu perjalanan dengan Tuhan itu kita buka hadiahnya itu. Waktu buka hadiah dan itu raksasa dan para raja, kita cukup percaya untuk mengangkat pedang. Waktu bungkusnya raksasa, bungkusnya sesuatu yang mungkin mengerikan dan terlalu besar buat setiap kita. Apa kita cukup percaya hatinya bahwa itu tidak akan pernah membunuh kita, saudara. Tidak pernah menghancurkan kita. Tidak pernah membuat kita kalah, saudara. Tapi itu sebuah hadiah yang Tuhan mau kita menikmati, saudara. Ternyata Goliat itu bahasa lainnya adalah splendor atau kemuliaan. Jadi ternyata kalau hari ini ada Goliat demi Goliat yang jadi hadiah setiap kita, jangan-jangan tuh cuma bungkusnya, saudara. Tapi mungkin ternyata dalamnya adalah sebuah kemuliaan yang mau Tuhan berikan. Cuman apakah kita cukup berani untuk mengangkat pedang dan membunuh dan membuka setiap hadiah yang Tuhan berikan? Apa kita cukup percaya waktu Tuhan kasih raksasa? Kalau Tuhan kasih hadiah, mungkin memang bungkusnya mengerikan. Mungkin memang bungkusnya raksasa. Mungkin memang bungkusnya para raja yang harus kita bunuh dan kita penggal. Tapi percaya, saudara, percaya. Itu tidak akan pernah membunuh kita. Itu tidak akan pernah menghancurkan kita. Itu hadiah terbaik yang Tuhan berikan. Yang kedua, saudara, ada hadiah-hadiah lain yang tetap Tuhan kasih. Boleh next slide. Selain Daud dan Yetra, ada orang-orang yang Tuhan kasih hadiah yang bungkusnya mengerikan mungkin. Ada Naomi dan Ayub, saudara. Kita mau sama-sama buka ayatnya di Rut 1 ayat 19 sampai 20. Rut 1 ayat 19 sampai 20. Kita sama-sama tahu ayatnya, hari itu ketika sebuah kelaparan melanda Bethlehem, hari itu Naomi pergi ke Moab. Dan ketika dia kembali, hari itu seluruh bangsa melihat Naomi dan berkata, bukankah itu Naomi? Dan dia bilang, tapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, dia bilang. Kenapa? Karena arti nama Naomi itu kemanisan, itu menyenangkan, itu kesukaan. Tapi dia bilang, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ada cerita lain, Ayub, hari itu ketika Tuhan mau berperjalanan dengan Ayub, Tuhan mau kasih hadiah dengan Ayub. Ayub 3 ayat yang pertama berkata, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ada hadiah-hadiah lain yang Tuhan berikan ke Naomi dan Ayub. Hadiah sebuah perjalanan kesembuhan, tapi memang bungkusnya adalah sebuah kehilangan, saudara. Mungkin yang pertama Daud dan Yetra adalah hadiah raksasa dan para raja yang mereka seperti menghadapi dirinya, saudara. Tapi yang kedua ada Naomi dan Ayub, adalah orang-orang yang Tuhan kasih hadiah, sebuah kesembuhan, sebuah perjalanan dengan Tuhan. Tapi memang bungkusnya itu mereka harus kehilangan dulu, saudara. Waktu saya pelajarin, ternyata arti kata anak-anaknya Naomi, hari itu Naomi kehilangan Malion, Naomi kehilangan Kilion. Ternyata arti kata Malion dan Kilion adalah kesakitan, luka, kelaparan, dan hasrat di jiwa. Ternyata buat Tuhan untuk bisa menghilangkan kelaparan, kesakitan, dan luka di hidup Naomi, memang kadang Tuhan harus membuat dia kehilangan orang-orang yang dicintai. Saudara, dalam perjalanan hidup ini, mungkin kadang ada saat-saatnya Tuhan tuh membuat kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Mungkin saat-saatnya Tuhan tuh terasa seperti tidak adil, saudara. Mungkin saatnya Tuhan tuh terlihat kita merasa Tuhan itu jahat karena Tuhan membuat kita kehilangan banyak hal. Tapi tahukah saudara, itulah hadiah yang mau Tuhan kasih. Itulah hadiah yang mau Tuhan kasih ke Naomi. Tuhan mau mengajarkan bahwa tidak boleh ada kelaparan dan hasrat di hidupnya. Walaupun Tuhan harus membuat Naomi kehilangan Malion dan Kilion. Tapi hari itu sayangnya dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Itu dia melihat, enggak, ini bukan hadiah. Tuhan tidak adil buat dia. Itu dia merasa, enggak, Tuhan itu jahat. Namaku Naomi, tapi kenapa hidupku semuanya pahit. Tapi buat Tuhan, enggak nak, ini hadiah. Hadiah untuk kamu tahu artinya cukup dan tidak lapar.
dengan aku harus membuat kamu kehilangan anak-anakmu, kehilangan kesakitan, kehilangan kelaparan. Tapi sayangnya dia melihat itu dengan dia kehilangan anak-anaknya. Ayub harus kehilangan seluruh hidupnya, bahkan sudah hampir seluruh aspek hidupnya. Ayub harus kehilangan istrinya, Ayub kehilangan anak-anaknya, harta bendanya. Tapi sebetulnya, sejujurnya, itulah hadiah dari Tuhan. Itulah kado dari Tuhan. Perjalanan kesembuhan, perjalanan keintiman dengan Tuhan. Cuma memang sayangnya bungkusnya memang kadang seperti itu, saudara. Tapi maukah kita belajar percaya dengan Tuhan? Kalaupun hari ini mungkin engkau harus kehilangan beberapa hal di hidup kita. Mungkin kita harus, sepertinya Tuhan potong banyak hal di hidup kita. Mungkin sepertinya Tuhan harus berurusan dengan banyak hal di jiwa kita, di hidup kita yang tidak benar. Tapi jangan-jangan itu hadiah dan kado dari Tuhan. Jangan-jangan itu sebuah hadiah, sebuah kado terbaik dari Tuhan. Waktu saya berdoa untuk ulang tahun saya, saudara, sejujurnya hari itu, waktu saya berdoa, saya datangilah beberapa pemimpin di tempat ini. Dan hampir beberapa orang ngomong yang sama, saudara. Waktu saya ulang tahun, mereka bilang, Naomi, Tuhan bilang bahwa kamu menjadi milik Tuhan selamanya. Saudara tahu respon pertama saya waktu saya dengar menjadi milik Tuhan selamanya adalah saya menghela nafas dalam, saudara. Aneh bang, saya menyadari kalau saya ini aneh dan terlalu ditwist dan saya tahu, wah ini tidak benar, saudara. Itu ketika banyak pesan Tuhan bilang, Naomi kamu jadi milik Tuhan selama Tuhan mau memiliki hidupmu selamanya. Itu respon saya yang pertama adalah saya menghela nafas dan berkata, Tuhan saya sepertinya, bukan saya nggak mau ya, saya mungkin nggak siap, saudara. Karena waktu saya tahu saya jadi milik Tuhan, saya tahu sejujurnya saya meletakkan banyak hal. Tapi saya coba berdoa dan Tuhan bilang, kenapa waktu ada kado seperti ini, jangan-jangan Tuhan memang mau memotong banyak hal di hidup saya. Cuma memang bungkusnya seperti ini. Jangan-jangan memang Tuhan mau bungkus kelaparan, Tuhan mau potong kelaparan di jiwa saya. Cinta akan dunia, cinta akan yang fana. Tapi memang bungkusnya harus seperti ini. Sebagai saya berdoa dan Tuhan bilang, kenapa buatmu menjadi milik Tuhan, menjadi milikku sesuatu yang menyakitkan. Dia bilang, iya Tuhan. Karena buat saya terlalu banyak kelaparan di jiwa saya. Terlalu banyak ambisi, terlalu banyak hal yang salah, hal yang tidak benar di jiwa saya. Dan saya tahu waktu saya harus menjadi milik Tuhan, akan ada banyak hal yang Tuhan potong. Tapi itu saya coba belajar, saya tahu ini juga firman buat saya, saudara. Seringkali kita merasa, Tuhan kamu terlalu potong banyak hal di hidup saya, di jiwa saya. Tapi jangan-jangan Tuhan sedang motong kelaparan, Tuhan sedang motong yang salah dan yang jahat di hidup kita. Dan itu kado buat setiap kita, saudara. Hari ini kalau mungkin kita harus kehilangan yang kita cintai, jangan-jangan itu sebenarnya bukan untuk menyakiti kita, saudara, tapi dia sedang berurusan dan sedang memberikan perjalanan kesembuhan dengan setiap kita. Jangan-jangan dia sedang menawarkan perjalanan keintiman dengan setiap kita. Tapi jangan sampai, saudara, jangan sampai mata kita ini melihat, enggak Tuhan, kamu enggak adil. Jangan sampai kita melihat, enggak Tuhan, kamu jahat. Jangan sampai kita melihat bahwa, enggak Tuhan, kamu nih memotong banyak hal di hidupku. Ingat, saudara, setiap hadiah dari Tuhan tidak ada sisi gelap, tidak ada yang salah, dan dia tidak pernah salah hitung dan licik dengan semua kado yang diberikan. Ternyata mungkin maksudnya, tujuannya adalah Tuhan mau potong kelaparan dan semua yang salah di jiwa kita. Mungkin dengan harus membiarkan kita kehilangan Mahlon, Kilion, orang-orang yang kita cintai, kehilangan mungkin hidup kita, tapi itu hadiah dari Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, tapi itu hadiah perjalanan kesembuhan. Jangan salah tangkap hatinya. Waktu mungkin dia harus menghilangkan banyak hal di hidup kita. Jangan salah tangkap dengan hatinya waktu mungkin Tuhan membatasi banyak hal di hidup kita. Membiarkan kita mungkin seperti harus cukup dengan banyak hal. Tapi itu cara terbaik untuk Tuhan memberikan kado kesembuhan buat setiap kita. Yang terakhir, saudara, ada Paulus, saudara. Di tengah mungkin banyak hadiah yang Tuhan berikan, ada orang yang Tuhan kasih hadiah menurut saya cukup mengerikan bungkusnya. Hari itu adalah seorang bernama Paulus, dan ketika Tuhan memberikan sebuah hadiah penjara di hidupnya, itu dia bilang di Filipi 1 ayat 20,
Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Terjemahan The Message bilang, everything that happened in this jail, semua yang terjadi di penjara ini, semua siksaan, semua kado yang mungkin mengerikan, they didn't shut me up. Itu tidak menghentikanku, kata Paulus. They gave me a platform. Semua hadiah, semua apapun, bungkusnya apapun, tidak menghentikan seorang Paulus. Tapi buat Paulus itu sebuah platform yang Tuhan berikan. Hari ini kalau mungkin ada hadiah-hadiah yang bungkusnya mengerikan, saudara. Ternyata buat Tuhan itu sebuah platform untuk kita bisa berdiri dengan sangat kuat. Mungkin bungkusnya penjara seperti Paulus. Tapi dia berkata, enggak Tuhan. Kalaupun bungkusnya penjara, itu tidak akan menghentikanku. Tapi itu menjadikan platform untuk aku bisa berdiri dan naik dengan sangat kuat. Saudara, hari ini mungkin hadiahmu raksasa. Mungkin hadiahmu para raja yang kau harus bunuh dengan tanganmu, dengan pedang di tanganmu. Atau mungkin hadiahmu adalah kau harus kehilangan beberapa hal di hidupmu yang kau cintai. Tuhan seperti memotong banyak hal di hidupmu. Atau mungkin hadiahmu tentang yang ketiga. Sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang mungkin menurut dunia tidak ada yang baik di situ. Tapi itu platform dari Tuhan. Untuk kita bisa berdiri, untuk kita bisa menjadi sangat kuat, untuk kita bisa menuntaskan semua yang Tuhan berikan. Saya sungguh berdoa, saudara, biar hari ini setiap kita menerima kado-kado dari Tuhan. Tapi apapun itu kadonya, dan apapun itu bungkusnya, percaya hatinya, saudara. Percaya tidak ada satupun kado yang itu bisa membunuh setiap kita. Tidak satupun kado yang itu menghentikan setiap kita. Tapi semua kado yang Tuhan berikan, itu platform untuk kita bisa berdiri dengan sangat kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.